Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Selamat datang di Gema, Gerakan Media Aksi. Jadi bagi yang kalian yang belum tahu, Gema itu merupakan salah satu platform digital yang menyuarakan menjadi wadah pengembangan diri bagi para generasi muda untuk membahas isu-isu terkait politik, isu-isu sosial yang ada di masyarakat. Jadi ini merupakan forum diskusi ya teman-teman. Jadi di sini kalian bisa berdiskusi di forum ini secara bebas, hanya di Gema. Oke, kali ini kita Gema akan masuk ke episode ngaso, ngahleang sambil beropini. Ya, kali ini kita mengundang ada beberapa narasumber dari generasi muda tentunya ya, young generation. Yes. Agent of Change. Gokil. Di samping saya ada beberapa orang yang memiliki jiwa intelektual yang tinggi tentunya ya, dan tentunya dari masing-masing bidang keahliannya masing-masing. Di sini ada Bung Flazekra dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurusan Ilmu Politik. Oke, Himapol Sejati. Dan ada Bung Farhan, luar biasa. Bagaimana Bung Farhan, dari mana? Saya dari Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, cuman hal nggak pakai ini aja sih. Oke. Tentunya seperti yang kita ketahui bahwasanya Gema ini gemar sekali ya untuk membahas isu-isu sosial yang ada di masyarakat. Kali ini kita akan sedikit membahas Gen Z kali ya. Boleh masuk akal. Gen Z, terutama kita selaku Gen Z juga nih ya, generasi zilenial ya. Zilenial. Yang mungkin sedang hype pada saat ini ya terkait Gen Z itu sendiri. Ya, seperti yang kita ketahui ya bahwasanya Gen Z merupakan generasi yang kelahirannya mungkin di tentatifnya tahun 98 sampai 2012 kali ya. Yes, Ya kan? 98 sampai 2012. Iya kan? Ya. Dan pada umumnya Gen Z mungkin saat ini usia 20-an kali ya. Paling tua 27 maybe ya. 27. Termasuk kita juga salah satu generasi zilenial. Dan generasi zilenial ini salah satu generasi yang dinobatkan sebagai generasi yang melek terkait teknologi, yang dapat dengan mudah berinovasi di dunia digital gitu kan. Ya tentunya itu salah satu keahlian khusus lah yang dimiliki oleh Gen Z, karena bagaimanapun Gen Z tumbuh di era digital ya, pertumbuhan reformasi teknologi yang semakin signifikan, semakin melesat gitu ya. Dan saya baru baca beberapa jurnal, beberapa artikel bahwasanya Gen Z akan menjadi generasi terkaya di masa depan. Betul. Menurut Bung Farhan dan Bung Fajrika, pendapatnya gimana nih kira-kira? Kalau dari pendapat saya tentang Gen Z akan menjadi generasi terkaya, mungkin ini ada sedikit perbedaan pendapat di antara kita, karena yang saya baca justru sebaliknya. Karena Gen Z ini kan banyak juga yang menjadi generasi sandwich ya, karena itu pun banyak orang tua yang menangguhkan bebannya ke Gen Z ini. Jadi kalau misalkan dikatakan akan menjadi generasi terkaya, mungkin bisa, tapi tidak segampang itu, dan juga akan melewati fase-fase yang sekiranya itu menjadi hambatan. Makanya saya kurang setuju atau kurang sependapat jikalau Gen Z akan menjadi generasi terkaya. Seperti itu. Tapi gini, mungkin berbeda lah ya, kita berbeda perpandangan. Cuman di mana Gen Z ini menjadi salah satu gen yang paling ini ya, kalau dikatakan dari atas ke bawah sampai Gen Z itu gen yang paling terakhir lah di antara gen-gen seperti kalau misalkan kita lihat dari dari film kartun yaitu Ultraman, itu ada generasi namanya 3 generasi yang dimana era Showa, era Reiwa, sama eranya yang lama gitu. Nah, di mana kita itu masuk ke era yang kedua, di era Showa yang kita tuh terakhir gitu loh. Dan itu menjadi hal yang dimana ketika kita sudah masa depan kita sudah ditentukan oleh hal tersebut, berarti di tahun 2035 Gen Z akan menjadi generasi yang kaya raya dan akan sukses. Ya menurut saya itu oke, nggak apa-apa, karena di zaman sekarang itu banyak gen-gen setelah Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta akan bermunculan, yang dimana berarti kita sebagai Gen Z akan menghadapi atau menikmati masa-masa yang sudah dilalui oleh gen-gen kita sebelumnya. Jadi masalah buat kaya atau suksesnya itu mungkin nggak terlalu inilah ya, nggak bisa diprediksikan. Cuman kenapa bisa diprediksikan gitu? Karena Gen Z itu lahir dari
teknologi, maksudnya di zaman teknologi, yang dimana zaman teknologi ini sangat berkembang sekali lah ya, bahkan sampai kita kan mengenal teknologi awalnya itu yang lebih mengenal lah di waktu COVID, dimana waktu COVID itu kan juga kita anak Gen Z banyak yang sekolahnya online, Zoom, pakai ngedit-ngedit Canva atau segala macam ya kan. Jadi menurut saya juga menarik sih, juga oke sih, bakal Gen Z itu bakal naik sih 2035 itu kemungkinan besar. Oke, ada beberapa pendapat nih antara pro dan kontra dari Bung Farhan dan Bung Franzikra ya. Tapi dari prediksi Gen Z akan menjadi generasi yang terkaya di masa depan, itu apakah akan menjadi aspek yang realistis atau malah jadi aspek yang terlalu optimis tuh kira-kira? Oke. Mungkin kalau menurut aku sih optimis ya, karena kita lihat kalau misalkan kita ambil contoh lah ya, ini mau hujat atau mau terserah. Ambil contoh misalkan wakil presiden kita misalkan yang muda ya kan, umur 37 tahun udah jadi presiden, yang dimana itu sebenarnya sih ya gue usah dibahas lah ya. Sangat menyelanjutkan inilah ya. Nah, jadi itu kan sudah menjadi bahwasannya anak muda tuh bisa atau bahkan lebih maju ketimbang orang-orang yang di bawah gen kita gitu loh. Jadi mungkin bisa jadi itu menjadi motivasi kita, atau kita biar jadi optimis kalau misalkan seumur segini aja bisa jadi presiden, gimana kita bisa sukses di tempat lain, ya kan? Kalau misalkan ditanya realistis atau terlalu optimis, sebenarnya bisa dikatakan realistis jika Gen Z benar-benar menguasai sektor. Contohnya kalau misalkan kita ngomongin sekarang, itu kan masih ada gen-gen lain, masih ada gen yang menguasai beberapa sektor. Mungkin dari gen lain ke Gen Z itu memiliki opini atau pandangan yang berbeda. Dan pandangan yang berbeda itu bisa menjadi penghambat, mungkin ya bisa jadi penghambat Gen Z untuk sukses di segala sektor. Nah, mungkin dikatakan realistis bisa. Cuma kita tidak bisa pungkiri bahwasanya banyak juga nih tantangan Gen Z untuk menjadi superior dalam generasi ke depan. Gitu. Benar banget sih. Memang terkadang inovasi Gen Z tuh suka ada dobrakan tersendiri ya. Betul. Terkadang misalnya nih simpelnya mah, kalau kata kita mah orang yang suka bantu-bantu di hajatan gitu kan. Kalau dia istilah Gen Z ada namanya wedding organizer gitu kan. Nah, masuk bener. Ya kan, maka dari itu kan emang Gen Z tuh selalu memiliki inovasi tersendiri gitu terkait hal itu. Tapi selain Gen Z dapat menguasai di era masa mendatang gitu, kira-kira apa saja sih faktor utamanya sehingga si Gen Z itu bisa sukses gitu di masa depan? Pertama, Gen Z kan seperti yang tadi disebut ya, kita lahir dan kita hidup itu di masa teknologi. Apalagi industri teknologi 4.0 mungkin atau 5.0. Iya betul, udah 5.0. Ya kan? 6.0 bahkan next 6.0. Nah, 6.0 pun kita juga bakal dapat bakal mengalami ya. Betul. Maka dengan perkembangan teknologi, era teknologi sekarang itu tidak bisa dihentikan. Apalagi kita sebagai Gen Z yang literasi teknologinya itu bisa dibilang paling tinggi lah mungkin di antara gen-gen yang lain. Jadi dengan adanya teknologi, pemanfaatan aset-aset ini pun bisa menjadi salah satu faktor yang dimana sektor dari industri di dunia ini dapat dikuasai atau dapat digunakan atau dapat dimanfaatkan oleh Gen Z itu sendiri. Itu menjadi salah satu faktor yang dapat memperkuat Gen Z akan menjadi superior di masa yang akan datang. Bener juga, setuju sih ya, karena kan juga kalau kita lihat dari masa lalu, Gen Z itu kan jadi generasi yang paling terakhir, yang dimana misal kita tuh Gen Z itu orang terakhir yang tidak menggunakan teknologi waktu masa kecil. Berbeda dengan Gen Alpha dan Gen Beta, ya kan? Ya, Gen Alpha udah baby bus. Betul. Cocomelon, baby bus. Baby bus. Orang mau boro-boro baby bus. Iya, kita kan kita mau udah main sama tanah lah, ini udah main sama alam gitu. Jadi kayak berkata mah kecilnya kita udah diajarin mental yang kuat, pas kita sudah dewasa, sudah remaja, kita diajarkan oleh sebuah teknologi yang dimana kita bisa memanfaatkan hal tersebut. Ada kesiapan. Betul. Jadi kayak kesiapan mental ada, kesiapan buat bahannya juga ada. Maksudnya bahan bantuan buat kemajuan Gen Z itu juga ada gitu loh. Jadi memang sebenarnya tuh Gen Z itu emang gen terakhir sama gen pertama yang mengawali adanya teknologi, dan gen terakhir yang bukan menyudahi ya, lebih kayak dia tuh lebih terakhir lah untuk merasakan hal-hal yang tidak menggunakan alat komunikasi sebelum alat komunikasi, seperti itu sih. Mungkin ya selain kita ngomongin
eksternal dari Gen Z seperti teknologi, kita juga bisa tilik dari internal Gen Z itu sendiri. Contoh, aku sebagai Gen Z itu selalu melihat hal itu dari dua perspektif, mana yang benar dan mana yang salah. Menurutku, A itu bisa dikatakan salah dan B itu juga bisa dikatakan salah. Tapi kalau dalam perspektif Gen Z itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Maka kita bisa menilik nih dari dua sudut pandang yang berbeda. Jadi kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa ini tuh salah, itu tuh salah. Nggak bisa. Karena kita perlu menilik, kita perlu meninjau dari dua sudut pandang yang sekiranya baru kita bisa konklusikan mana yang buruk dan mana yang baik. Mungkin itu. Setuju dari sih, karena internalnya Gen Z. kan kalau dilihat-lihat orang tua, maaf ya ini bahas orang tua juga, kita lihat di mana mereka juga misalkan nih kita dilarang lah waktu kecil, terus kita mikir kenapa ya kalau kenapa kita dilarang gitu loh, kenapa kita dilarang, misal mau beli mainan nggak boleh ya, jangan ya, kenapa gitu loh, dan mereka tidak memberitahu kita kenapa tidak bolehnya itu, dan setelah kita dewasa kita menelaah, kita teliti, oh nggak boleh karena yang pertama mungkin duitnya nggak ada, yang kedua kita punya mainan banyak, atau yang ketiga barang kayak gitu mungkin nggak guna. Seperti itu pemikiran orang tua kita ya, mungkin ya waktu kita kecil. Berbeda dengan kita ketika nanti sudah kita dewasa, mungkin kita akan bisa memikirkan iya atau enggaknya, baik atau buruknya buat masa depan anak kita ataupun masa depan kita diri sendiri kita, yang dimana kita juga berbelit-belit nih jadinya, gimana ya, aduh agak berbelit-belit nih jadinya. Maksudnya kayak apa ya, kayak menilailah di mana jalan yang benar, yang baiknya, seperti itu sih. Bener sih, bener bu, setuju. Ya, jadi mungkin secara tidak langsung dari proses pertumbuhannya Gen Z itu secara alamiah dapat disimpulkan bahwasanya Gen Z secara alamiah bisa berpikir kritis sejak dini kan, dengan hal-hal yang dialami pada saat dia kecil kan, gitu. Logik. Sangat logik. Logik. Opini yang logik. Iya, logik. Daging semua nih pembahasan Wah, kita, daging teman-teman. Oke, soal Gen Z. Jadi Gen Z juga jangan mau kalah sama generasi M, milenial di sana. Karena Gen Z juga tentunya punya keahlian khusus. Betul. Ya. Sangat berpengaruh lah. Bahkan Gen Z adalah peran utama di masa prime-nya Indonesia emas. Ya, kan? Dimana juga misalkan kalau kita ngelihat Gen Z sekarang kan juga, maaf ya, mungkin Gen Z agak sedikit takut lah ya kepada Tuhan ya kan. Mungkin generasi-generasi sebelum Gen Z itu kita lihat lah ya, pemerintah sekarang banyak yang korupsi. Itu gimana coba? Enggak, Gen Z nggak mungkin. Mbak Tasya aja kan 37 ya, nggak mungkin. Kalau Gen Z kan sekarang ya 27 lah, 27 masih 10 tahun lagi. Lagian kita mah nggak akan kayak gitu. Kalau misalkan kayak gitu kan pasti kita mikir, wah iya juga ya, gue ngapain korupsi ya kan, gue udah gaji gue udah gede segala macam gitu. Betul. Makanya saya kurang setuju tuh sama statement Gen Z generasi sandwich, tidak bisa bekerja di bawah tekanan. Terus tanpa Gen Z bisa apa bro? Gen Z gak korupsi, Gen lu korupsi bro. Aduh, gak bercanda bro. Aduh, disensor aja ya antar editornya. Gue takut nih. Aduh, sensornya. Gue takut nih. Saya sebagai host takut diculik tukang bakso nanti. Ya kan kita lihat aja waktu bahas ini ngebahas inilah ya, agak sedikit mancing dari Gen Z. Kita lihat presiden-presiden kita yang sebelum-sebelumnya juga calonnya kan juga ini ya, menunjukkan hal-hal yang baik-baiknya aja, yang jeleknya kan enggak. Emang dasarnya ilmu politik ya. Wah, iya. Selalu menyasar ke pemerintahan. Iya. Tapi kembali lagi kita topik nih. Ini kan topiknya jatuhnya ke finansial. Iya sih, bener finansial. Finansial Gen Z lah ya. Malah jadi pemerintahan gue takut kalau ngomong itu Tapi kan kita politik, sensitif. Buzzer soalnya negara kita emang negara apa ya? Negara demokrasi. Iya, demokrasi sih. Demokrasi. Ya udah, jangan dilanjut gitu ya. Tapi kan kita ilmu politik. Iya, ya. boleh. Oke. Kembali lagi ke masalah Gen Z di bidang finansial ya. Terkadang Gen Z tuh ya seperti kita tahu ya, bahwasanya gaya hidup Gen Z itu nggak ada habisnya ya. Gitu ya. Betul ya. Karena standarisasi mereka itu sudah disetir oleh TikTok. Ya, terkadang mereka ingin mengikut standarisasi dari TikTok tersebut ya, mereka bisa merogoh kocek yang sangat besar gitu kan, terkait standarisasi gengsi mereka gitu kan. Entah itu mereka ingin mengikuti outfit yang culture yang ada di TikTok dengan Adidas Sambanya. Iya lagi. Terkadang Adidas Samba lagi. Adidas Sambanya ya.
Aduh, ini nyebut merek apa Pak ini? Oh, enggak apa-apa. Pak ya? Nggak apa-apa. Ada. Disebut merek. Ini forum bebas kan? Iya, bebas. Gua tegaskan forum bebas Tapi ya. kalau dia lihat ya, kalau dikatakan standar TikTok ya, standar TikTok. Mungkin kalau kita lihat ambil yang tadi Bung Dimas ngomong hal-hal baik yang kayak kita tentang outfit dan segala macam, ya itu oke lah. Cuma kan ada juga orang yang mengambil standar TikToknya yang kayak menurut dia oke nih, tapi ketika dia lakuin banyak orang yang nilai itu tuh negatif. Misal Gen Z banyak banget di tok gitu, Gen Z ini dibilang akan menjadi ketika suami istri akan menjadi apa tuh namanya standar TikTok gitu. Jadi apa kata TikTok, apa kata TikTok. Iya, Kalau iya, yang iya. sebelah sana kan apa kata ibu kan, apa kata Misalnya ibu. 10 tips langgeng dalam pasangan. Iya. Nomor 10 paling relate. Itu Gen Z. Gak kayak gitu, bukan Gen Z itu. Apa sih 10 tanda wanita tertarik sama lo? Nah, betul. Ya. Atau enggak 10 tips ini akan menjadi hubungan lu langgeng sampai mati ya kan gitu, ada gitu. Korban TikTok. Korban TikTok lah ya. Iya, bahkan juga ada banyak di TikTok aku lihat emang terlebih mungkin inilah ya cewek ya yang melihat yang megang TikTok lebih sering lah ya ketimbang cowok, karena kan cowok kan ketika sudah dewasa. Velocity. Oh, Iya, velocity begini gitu kan. Pakai shotgun nanti. Boleh velocity dulu gitu. edit. Sok edit. Ya kan, jadi kalau dia juga ntar mereka siapa tahu melihat bukan yang positif malah negatif, kayak lu itu istri bukan pembantu yang harus apa kerjain. Ya bro, gini loh bro, lu kan sebagai istri udah punya tanggung jawab lah ya, udah punya tanggung jawabnya masing-masing. Suami cari nafkah, istri ngurus di rumah. Jangan ngerasa lo kalau misalkan lu ngurus di rumah lu tuh ngerasa kayak pembantu, jangan. emang cocok jadi penasehat perkawinan ini ya, luar biasa. Aduh, Personal. Yang mau lobby-lobby seputar perkawinan nih. boleh. Parah ya. Personal coach. Oke. Kembali lagi ke finansial Gen Z ya. Lagi. Gue belum selesai sebenarnya, tapi jadi ke ini ya, gara-gara ngomong standar TikTok jadi Gak apa-apa. Tapi ini kan termasuk tetap hubungan dengan ada Gen Z toh. Iya, Gen Z. Kan kita hidup di era TikTok. Betul. Merajai dan menjamri. Iya. Agak-agak ya. Ini kembali ke finansial ya. Jadi gue sadar lah semakin kesini ya, mungkin gue juga salah satu Gen Z yang sudah melek terkait investasi. Ya. Wah, bener tuh, investasi. bener. Bisa. Ya, karena pada dasarnya investasi penting bro. Yes. Karena gue nggak, misalnya gue punya duit, Lebih puasa. Bukan. bukan gitu bro. Ya maksudnya nggak mungkin lah gue duit dalam misalnya 5.000 dihabisin semua gitu kan. Enggak Berarti dong. harusnya ada beberapa yang harus diinvestasikan. Gitu. Karena kita mikir jangka panjang, men. Iya. Terkadang banyak juga ya dari Gen Z yang sudah mulai investasi ya, tak jarang juga dari SMA, dari sejak kuliah. Jujur gue juga mulai investasi dari SMA. Apakah itu salah satu faktor penunjang utama yang akan digadang-gadang Gen Z menjadi generasi terkaya di masa yang akan datang? Karena pada dasarnya Gen Z sudah melek investasi. Bisa jadi. Kira-kira pendapat Bung Fadzikra dan Bung Farhan apa? Gini, kalau menurut aku Terkait investasi itu. Kalau menurut aku bisa jadi ya, karena kan dimana kita ngelihat sekarang kan sepertinya entah itu emas yang naik atau nilai rupiah kita yang turun kan. Bitcoin. Ya kita kan nggak tahu, tapi kan setidaknya kita sudah menginvestasikan, entah itu investasi emas ataupun dari uang yang kita punya tabungan itu diinvestasikan dan segala macam, itu bisa jadi untuk salah satu faktor di mana Gen Z itu bisa maju di tahun 2035 atau di tahun-tahun yang akan datang, seperti itu. Faktornya sangat-sangat ini sih, sangat-sangat kuat itu. Apalagi dalam itu kan status ekonomi kan, dalam status ekonomi. Boleh ngomong dulu. Aduh, maaf ya Bung ya, kepotong Bung. Menurutku Gen Z tuh kan tadi sudah di-mention ya, bahwasanya kita bisa mikir jauh 2 kali ke depan. Jadi kita bisa mikir lebih rasional. Jadi mungkin anak-anak muda sekarang, generasi Z itu bisa lebih aware terhadap finansial. Maka dari itu, apakah bisa menjadi salah satu faktor penunjang kekayaan Gen Z tahun 2035 atau di masa yang akan datang? Bisa.
Karena anak muda sekarang pun generasi Z itu sudah mulai melek akan yang namanya finansial dan juga udah mulai paham nih sama yang namanya investasi, entah itu investasi di bidang apapun itulah. Jadi kita tuh sudah mulai mikir ke depan gitu sejak saat ini untuk menunjang karir kita atau menunjang finansial kita di masa yang akan datang. Iya. Seperti itu. Yang penting tempat investasinya tuh bukan investasi bodong sih, yang bagus-bagus lah, kayak entah di bank atau dimanapun yang terpercaya. Emas gitu. ya. Betul, emas. Kalau gitu. bisa ke sektor-sektor yang lain mungkin di bidang usaha sawah, pertambangan ladang, bisa. Ya, Bisa. pada dasarnya kita harus bisa bertani kembali teman-teman, karena Genset tuh gengsi ya buat bertani kan. Wah. Padahal Jangan gitu. ya mana teh gimana bos? Jangan diungkapin dong. BS ditanam ke petani. Jangan diungkapin dong. Jangan diungkapin dong. Gitu. Ya sih benar. Makanya ya gak heran lah ada riset mengatakan bahwasanya Gen Z akan menjadi generasi terkaya di masa yang akan datang, ya kan? Karena yang pertama ya mungkin Gen Z sudah melek terkait teknologi gitu kan. Terus banyak peluang juga dari teknologi itu yang bisa menghasilkan uang kan. Ya gue yakin lah bahwasanya Gen Z kerja bukan hanya kerja yang secara formal aja, pasti informalnya banyak. Betul. Seperti freelance ya kan. Gen Z juga banyak yang melalui freelance kan. Yes. Terus apalagi sekarang sudah di era digital, banyak juga Gen Z yang merambang ya bisa. menjadi ojol, konten kreator, bahkan ya menjadi penghasilan utama. Cek kandang kuning. Nah, iya. Itu kan salah satu pemanfaatan teknologi yang sangat konkret gitu. Kalau dari lumpur lain. Bukan. Beda. Bukan ya. kan ini kan memanfaatkan Stop sampai situ. Ya misalnya buka celana, bikin mawar gitu lah. Wah, jangan dong. Sensor. Disensor. Sensor ya, sensor. Aduh, disensor. Aduh. Emang suka keceplosan nih, ini tidak mencerminkan tridharma perguruan tinggi ini gimana mana astaga. Kan forum bebas beropini. Oh iya. Oh, kalau begitu. Tapi masalahnya kita pakai ini bos enggak? Iya ya. Untung enggak. Dia lagi. Aduh, nyebut lagi. Tapi emang ya sih Gadget itu bisa jadi orang yang paling kaya sih di masa depan. Iya. Karena juga kalau dilihat secara politik ya, aku mau bahas secara politiknya di mana nanti. Gak capek bang. Gak capek bang. Mas politik dewa ya, gak selir. Gak apa-apa. Lanjut. Gak apa-apa, biar disensor. Jadi dilihat masa depan 5 tahun yang akan datang ketika nanti masa presiden kita yang sekarang sudah selesai. Nah itu akan kemungkinan banyak banget anak-anak muda yang naik seperti, mau nyebut nama nggak? Nggak usah, lalu sebut aja. Sebut yang pertama tuh mungkin AHY bisa naik, si wakilnya ini juga bisa naik, wakil yang sekarang mungkin, karena kan umurnya juga sudah pas. Atau mungkin ada yang lebih muda lagi seperti itu, atau juga yang kemana-mana juga bisa ikut lagi, kan masih terbilang muda lah mereka gitu. Walaupun bukan Gen Z, tapi kan mungkin satu saat nanti ketika Indonesia dipimpin oleh Gen Z akan lebih maju sepertinya. Pasti sih. Ya pasti bakal dipimpin oleh Gen Z. Oh, pasti itu. Dan milenial harus parah ya gitu. Menikmati sisa hidup lah ya. Ya tuh sadar ya tuh lain orang kan di tagline-nya kayak agent of change. Agent of change. Young generation. Betul. Aduh. Kayak gitu ya. Kalau dari Bung Fajrul gitu gini. Lupa aja ya. Ngomong banget. Kalau dari Bung Fajrul susah sih namanya nih. Bung Fajrul sendiri gitu gimana ini? Kalau kita ngomongin tentang kekuasaan, aku setuju sih. Pasti Gen Z itu akan menjadi satu subjek yang bakal superior, entah itu di sektor bisnis, pemerintahan ataupun sebagainya. Karena dengan dibekali teknologi, lagi-lagi ngomongin teknologi, karena emang kita emang teknologi nggak jauh ya, nggak bisa jauh. Teknologi. Nggak bisa jauh emang. Karena kita emang lahir di teknologi, tumbuh kembang di teknologi. Jadi dengan teknologi itu kita bisa mendapatkan literasi yang jauh lebih maju gitu. Jadi kita bisa menilai mana yang lebih buruk dan mana yang lebih jahat di sisi yang kita punya gitu. Nah, maka dari itu kayaknya bukan tidak mungkin deh Gen Z akan menjadi superior nantinya di semua sektor. Seperti itu, Bung. Tapi kalau dari segi literasi finansial itu kayak gimana tuh kira-kira? Literasi finansial mungkin kalau seperti yang aku bilang tadi ya, Gen Z kan mungkin bisa lebih mikir 2 kali ke depan, mikir jangka panjangnya gimana. Dengan adanya literasi finansial, mungkin kita juga sekarang tuh udah aware atau udah khawatir sama yang namanya finansial di masa depan. Jadi kita dari sekarang pun juga sudah memikirkan hal itu. Dengan yang mana itu bisa menjadi
hal kita untuk memprepare masa depan kita agar menjadi lebih baik lagi, agar menjadi Aing sok pikiran teh udah kawin baraha ya Iya sih sebenarnya iya sih. Apalagi kita sebagai lelaki lah ya harus memikirkan entah itu mau nikahnya karena kalau ngomong soal nikah nih ya, nikah itu kan nggak yang sehari 2 hari. Nikah itu sampai mati ya kan. mapan dulu bos. Siapa dulu yang mati ya kan, ya udah apa sih itu karena jadi lah kawin. kamu duluan, aku tunggu kamu ya. Oke, bos 22 menit, bos. Lanjut. Oke, bos. Kan natural. Oh iya benar. Oh iya kita dikasih waktu lah ya, nggak apa-apa lah ya. Nah, editor dong edit bisa kepanjangan dulu editor. Bos. Oh, aman cenah aman. Jadi sok ayo ah. Jadi kesimpulannya ya teman-teman, bahwasanya opini terkait Gen Z akan menjadi generasi terkaya di masa yang akan datang itu bukan ejawantahan sebelaka ya, bukan Betul. hanya omongan belaka, tapi bisa jadi kemungkinan besar mungkin ya akan terbuktikan gitu ya, karena pada dasarnya Gen Z sudah memiliki bekal yang cukup untuk memenuhi syarat tersebut mungkin ya, untuk menjadi generasi terkaya di masa akan datang. Karena seperti yang Bung Flajikra bilang tadi ya, kita sudah melek terkait literasi finansial gitu kan, kita sudah melek terkait Teknologi. jangka panjang gitu kan, apa yang Yes. kita butuhkan di Betul, masa akan betul, datang betul. gitu kan, apa yang kita harus persiapkan gitu kan dari segi finansialnya. Tentu itu tidak menutup kemungkinan ya bahwasanya kita akan menjadi generasi terkaya di masa akan datang. Betul. Jadi nama orang gawe ke anak ke istri gitu kan. Eta iya. Behar gitu, kudu behar, jak waringkas gitu kan, kudu mantap pokoknya. Jadi pada intinya itu bisa menjadi realitas yang terbukti di masa depan. Jadi bagi kalian para Gen Z tetap semangat. Tentunya kita juga masih berproses Betul. ya. Kita juga belum jadi apa-apa sebenarnya ya. Kita juga masih berproses untuk bisa jadi orang lah bahasanya. Orang ya betul. Makanya kita Orang. belajar di ilmu politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. BTW jalur mandiri UIN sudah buka. Oh iya betul ya, udah buka. Ya, Daftar. bagi kalian yang masih gagal di mungkin UTBK atau mau kemarin UTBK kurang pede kali hasilnya ya. Kurang pede mau nyoba mandiri ke beberapa univ, mau Cobalah coba UIN. Nah. Ya boleh Karena lah. UIN tidak ada IP. IP Ya satu lagi. Bener. Satu lagi. Uin menerima apa adanya, bukan ada apanya. Wes. Uang pangkal eueuh. UKT murah. Bayangkan saya golongan 7 cuma 4.500.000. Sedangkan di univ-univ lain udah mahal lah golongan 7. 15 juta udah itu. Kan? Jadi masuk UIN teman-teman. Promosi Uin. Saya bangga UIN. Agent of UIN. Agent of Uin. Agent of Uin. Jadi apa Agent of Uin? UIN Bandung ya? Iya, UIN Bandung. Uin Bandung, jangan Uin yang Jalur lain. seksi UIN ada banyak teman-teman, ada jalur PTKIN ya, Betul. PTKIN. Bung Flajikra sendiri masuk UIN Aku jalur dari SNBT, dari Wah, orang pintar. orang pintar dia. Pintar. Ya. Kalau Bung Farhan Aku mah mandiri aja. apa PTKIN? Enggak, biasa mandiri ini Tes. CBT tes. Oh, ada jalur tes. Kalau saya sendiri jalur mandiri di jalur prestasi teman-teman. Wis. Jadi bagi kalian mau masuk UIN bisa banyak cara ya. Jadi ibarat kata untuk mencapai angka 10 itu tidak harus 5 tambah 5. Betul. Jadi bisa 2 tambah 8. 2 tambah 8, 7 tambah 3, atau 20 kurang 10. Atau Banyak 9 cara. tambah 1. Ya, Betul. banyak cara, yang penting kita sampai. banyak cara dan banyak jalur yang bisa dicoba, asal jangan jalur pantura. Hey, Agak lain ya gitu. warung remang-remang dong. Aduh. Macet dong, jangan pantura macet. Aduh, sudah cukup. Oke. Ya pokoknya segitu dulu episode ngahelang sambil beropini, bertopikan Gen Z akan menjadi orang terkaya di masa depan. Tentunya itu bukan hanya realitas belaka, tapi akan menjadi apa? Realita. Realita betul. Itu akan jadi fakta yang menarik. Betul. Oke. See you di episode selanjutnya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.